Ternyata bukan hanya Evil Trigger. Ada musuh lain lagi yang akan dilawan Ultraman Trigger, Ultraman Z, dan Trigger Dark. Yolo semuanya, akhirnya teaser trailer kedua untuk Ultraman Trigger episode Z telah rilis, yang mana sebelumnya telah dikonfirmasi bahwa film ini akan lebih menekankan kesan dark dan lebih serius. Konflik yang akan dihadirkan sangat menarik untuk kita nantikan ya. Villain yang sudah pasti akan dilawan Ultraman Trigger di film ini adalah Evil Trigger. Namun sepertinya tak hanya itu, masih ada lawan lain yang akan muncul dan kemungkinan menjadi musuh terakhir yang akan dihadapi mereka semua. Tak lupa Ultraman Z juga akan kembali di film ini dan sepertinya mendapatkan peran yang lumayan penting. Berhubung Ultraman Z sendiri sampai sekarang tidak memiliki movie-nya sendiri ya. Sepertinya tidak perlu banyak basa-basi lagi, ayo kita lihat apa saja yang dimunculin di trailer kedua Ultraman Trigger episode Z. Let's break it down. Di awal kita diperlihatkan Godzilla yang sedang dihadapkan pada suatu masalah, di mana beberapa kaiju kini muncul bersamaan dan membuat kerusakan di kota. Salah satu kaiju yang muncul adalah Death Drago. Bisa dipastikan kalau Death Drago yang kali ini berbeda dengan yang sempat dilawan Ultraman Trigger di seriesnya, karena Death Drago yang satu ini memiliki satu tanduk. God Falcon pun diluncurkan untuk melawan para kaiju tersebut, yang udah pasti itu tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Melihat beberapa pertarungan sebelumnya, God Falcon hanya bisa digunakan untuk mengulur waktu sampai semua warga telah dievakuasi hingga Ultraman Trigger muncul untuk mengalahkan si kaiju. Scene selanjutnya memperlihatkan semua anggota Godzilla ditambah Mitsukuni Shizuma. Nah, di sini juga tampak sudah ada anggota baru yang bergabung ke Godzilla. Dia adalah Tokioka yang menjadi kapten baru dari tim ini. Sedangkan di belakangnya masih ada satu orang lagi yang tak lain dan tak bukan adalah Kapten Tatsumi Seiya yang menggunakan outfit dari TPU, mengartikan kalau ia sudah berada dalam tugas yang berbeda. Jika mengacu pada rumor sebelumnya, maka ia sedang dalam misi menyelidiki sebuah organisasi bernama Ibra atau apalah itu, yang diduga sebagai kelompok orang yang ingin memanfaatkan reruntuhan kuno dan Etriticor. Lalu kenapa Tokioka bisa terpilih sebagai kapten terbaru dari Godzilla? Itu karena Tokioka sebenarnya memiliki kedekatan dengan Mitsukuni, hampir sama dengan Akito, yang mana peran mereka adalah seorang peneliti dan penemu ya. Di bocoran gambar sebelumnya juga diperlihatkan Tokioka sedang menggunakan pakaian laboratoriumnya mirip dengan milik Akito. Anggota Godzilla yang tidak hadir di sini tentu saja adalah Kengo, karena di episode terakhir Ultraman Trigger ia mengorbankan diri dengan bergabung ke dalam Etriticor dan menstabilkannya. Namun di akhir tampak kalau tugasnya itu telah berhasil dan Kengo seperti telah siap untuk kembali jika suatu hari Godzilla membutuhkannya. Scene selanjutnya memperlihatkan Godzilla masih berusaha menghentikan salah satu kaiju yang menyerang kota. Di sini mereka sudah memiliki beberapa senjata tambahan termasuk yang digunakan Kapten Tokioka. Ukurannya jauh lebih besar dan menembakkan energi yang juga lebih besar. Tokioka pun memberikan arahan pada semua anggota Godzilla, mulai dari Nanase, Teishin, Maruru, Yuna, dan Akito. Hanya kurang Kengo di sini. Dan entah kenapa itu malah membuat Godzilla seperti berbeda ya. Selanjutnya, Nurse Desa Battle Mode dan God Falcon sedang bersiap untuk menyerang sesuatu dan sepertinya mereka mengalami kesulitan. Bahkan tampak seragam dari Nanase terbuka di sini. Selanjutnya ini lumayan menarik, di mana ternyata Godzilla berniat membangkitkan kembali Kengo. Ada Akito yang meminta Kengo untuk kembali dan juga Yuna yang langsung turun ke hadapan Etriticor. Karena memang hanya dialah yang memiliki akses untuk membuka gerbang menuju Etriticor. Sebuah energi pun ditembakkan ke arah Kengo atau Ultraman Trigger. Energi ini memiliki 4 jenis warna yang kemungkinan itu adalah energi dari Ultraman Trigger itu sendiri, mewakilkan beberapa form yang ia miliki. Ungu untuk multi type, biru untuk sky type, merah untuk power type, dan emas untuk glitter. Namun belum bisa dipastikan juga ya. Di sini Yuna juga meneriakkan nama Manaka Kengo, mengingatkan pada Carmilla yang juga sering melakukannya. Yang ditunggu-tunggu pun kembali, Kengo yang telah bebas pun berubah menjadi Ultraman Trigger dan melawan beberapa kaiju. Ada Death Drago dan Jenega. Lalu bagaimana bisa ada Jenega? Kemungkinan kaiju yang bermunculan di sini tidak hanya dari dunia Ultraman Trigger. Bahkan rumornya ada yang datang dari universe Ultraman Z. Termasuk juga Destrudos yang sekilas tampak di teaser sebelumnya ya. Selanjutnya memperlihatkan karakter kesayangan kita semua. Ignis akhirnya kembali dan membantu Godzilla melawan seseorang
yang kemungkinan adalah Haruki alias Ultraman Z. Selanjutnya ini scene yang lumayan epic, yaitu Trigger Dark, Trigger dan Ultraman Z berkumpul. Sepertinya ini adalah final battle karena Trigger dan Z menggunakan form terkuat mereka. Ada juga scene yang sama dengan bocoran gambar sebelumnya, di mana Trigger Dark menggunakan Circle Arms. Mereka akhirnya diserang petir hitam yang belum jelas ini milik siapa. Bisa saja Evil Trigger. Lanjut, Tatsumi tampak sedang bersama salah satu anggota dari Ibra yang juga belum jelas sebenarnya mereka ini organisasi jahat atau baik. Apalagi di sini Tatsumi tampak seperti berpihak pada mereka. Scene selanjutnya ini masih sama dengan yang ada di teaser sebelumnya, di mana Kengo dan kawan-kawan kecewa pada seseorang. Yang jelas-jelas di sini mengarah pada Tatsumi. Padahal sebelumnya sudah ada yang mengkonfirmasi kalau sosok di balik Evil Trigger adalah Tokioka. Bisa saja trailer ini hanya mengecoh saja. Akhirnya Evil Trigger pun bangkit di hadapan Trigger Dark dan Ultraman Z. Disaksikan Yuna, Akito, Ibra, dan juga Kapten Tokioka yang seperti terkejut. Sekali lagi bisa saja ini hanya mengecoh. Jika benar Tokioka lah yang nantinya akan berubah menjadi Evil Trigger. Selanjutnya terjadi pertarungan di tengah kota, di mana mereka tiba-tiba diserang petir biru yang belum diketahui ini milik siapa. Karena yang diserang di sini termasuk Evil Trigger. Jadi kemungkinan masih ada musuh lain lagi. Selanjutnya, Ultraman Z yang sedang dipengaruhi sesuatu menyerang Trigger Dark dan Ultraman Trigger. Evil Trigger menyerang Trigger dengan tembakan bola energi. Dan ini scene yang paling menarik dan mungkin menjadi petunjuk bahwa masih ada musuh lain lagi selain Evil Trigger, yang mana Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity sedang diharapkan pada sesuatu yang sangat besar. Tentu saja belum diketahui apa sebenarnya sosok tersebut ya. Namun melihat bayangan di belakangnya tampak seperti tanduk dari Death Drago, yang kalau benar maka ini adalah kaiju hasil gabungan dari beberapa kaiju sekaligus, mirip-mirip dengan Destritos lah. Berhubung akan banyak kaiju yang muncul bersamaan di film ini ya. Selanjutnya tampak Haruki sedang dipengaruhi sesuatu dengan satu matanya yang berwarna merah, mirip dengan Ultraman Z. Ada yang bilang ini adalah Cerebro Devil Splinter atau pengaruh dari organisasi Ibra. Yang jelas untuk sekarang belum bisa dipastikan apa penyebab Haruki dan Z bisa kehilangan kontrol ya. Selanjutnya memperlihatkan Yuna sedang mengumpulkan kekuatan dari Eternity Core. Namun cincin Yuzare malah seperti melayang dari jari Yuna. Bisa saja Yuna sedang mengorbankan diri di sini. Semoga saja tidak. Dan trailer pun berakhir. Ultraman Torga episode Z. Ya, itu dia breakdown untuk trailer terbaru untuk Ultraman Trigger episode Z ya. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe pun yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.